Yo, welcome back to this channel. Oke, kita akan membahas manhwa yang berjudul Tukang Jagal Babi atau The Butcher Blade That Pierces All Realms. Langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah rumah sakit di bagian psikiatri. Seorang dokter muda yang aduhai sedang membacakan keluhan pasien. Pasien itu mengaku bahwa di matanya semua orang terlihat seperti babi. Dokter itu mendekatinya sambil sengaja memperlihatkan asetnya. Lalu bertanya, apakah pria itu sedang bercanda? Sekarang, apa saat ini di matamu aku juga terlihat seperti babi? Tanya dokter itu. Pertanyaan itu dibenarkan oleh si pria dengan sangat serius. Saat ini, yang kulihat hanyalah babi yang berbicara dan tidak terlihat cantik, jawabnya. Untuk mengujinya, sang dokter membuka kancing bajunya dan berkata bahwa ia ingin mengecek apakah tubuhnya masih berfungsi dengan normal. Si pria kaget melihat hal itu, namun tidak mengalihkan pandangannya. Dokter itu kembali bertanya, "Bagaimana sekarang? Apa yang kamu lihat?" Dokter itu berpikir bahwa dirinya sangat cantik, bahkan di mata orang gila. Jadi tidak mungkin dia terlihat seperti babi. Namun, pandangan si pria, dua aset itu hanya terlihat seperti dua kepala babi yang bergelantungan. Si pria yang masih menatapnya berkata bahwa ia melihat dua babi kecil. Mendengar itu, sang dokter baru percaya bahwa sepertinya memang ada yang salah dengan otaknya. Ia lalu mengatakan bahwa kemungkinan besar tulang belakang si pria memiliki masalah serius. Di bagian antara tulang itu, ia mengalami cacat parah bahkan sedikit bengkok, memberikan tekanan pada otak dan saraf penglihatannya. Mungkin itu alasan kenapa dia melihat semua orang seperti babi. Satu-satunya solusi adalah operasi untuk membetulkan tulang belakangnya. Tetapi tingkat keberhasilannya rendah. Kalau operasi itu gagal, ia mungkin akan cacat dari leher ke bawah. Si pria mendengarkan penjelasan itu dengan baik. Ia lalu bertanya apakah dokter tersebut sudah selesai menjelaskan karena ia ingin meminta kembali tulang belakangnya. Mendengar hal itu, sang dokter sangat terkejut. Bagaimana mungkin pria itu berpikir bahwa tulang belakang yang digunakan sebagai contoh adalah tulang belakang aslinya? Padahal pria ini sangat tampan, benar-benar disayangkan. Di perjalanan, pria itu duduk di bus dengan acuh. Pemeran utama kita ini bernama Yeshuan. Sejauh yang ia ingat, semua hal terlihat seperti babi di matanya. Mungkin ini juga karena orang tuanya adalah tukang jagal babi. Sebenarnya, hal ini tidak terlalu mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, kecuali dalam hal percintaan. Dan hari ini adalah hari kebangkitan profesi mereka. Adegan berganti ke Akademi Xingsheng, tempat orang-orang berkumpul untuk mengetahui profesi mereka masing-masing. Yeshuan juga sudah berada di sana. Ia khawatir kalau penglihatannya yang berbabi akan mempengaruhi hasil awakeningnya. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk bahunya dan memanggil, "Yeshuan!" Gadis itu berkata bahwa ia sudah lama menunggunya. Ia mencoba bertingkah imut, tetapi di mata Yeshuan, dia hanya terlihat seperti babi. Saat itu terdengar komentar dari orang-orang di sekitar yang mengatakan bahwa Shu Lingshuan menempel lagi pada Yeshuan dan bersikap penuh cinta setiap hari. Beberapa bilang bahwa mereka adalah pasangan sejak kecil dan mungkin akan menikah serta punya anak setelah proses awakening ini. Shu Lingshuan bertingkah seakan tidak menyukai omongan itu, tapi ekspresinya berkata lain. Sementara itu, Yeshuan tidak bisa tenang menghadapi babi yang terus menempel padanya. Tiba-tiba, suara kepala sekolah terdengar mengumumkan bahwa proses awakening akan segera dimulai. Awakening terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan kekuatan, kelincahan, dan spirit. Semakin tinggi atribut seseorang, semakin besar pula kemungkinan mereka mendapatkan profesi yang diinginkan. Maka dari itu, kepala sekolah meminta semua siswa memfokuskan energi mereka selama proses awakening, karena hal itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka. Proses pun dimulai. Para siswa mulai berbaris satu persatu dan menempelkan tangan mereka pada batu. Kebanyakan dari mereka mendapatkan profesi yang tampak kurang memuaskan. Saat itu, giliran seorang pria berambut merah untuk maju. Ia terlihat ragu-ragu menempelkan tangannya. Namun, begitu tangannya menyentuh batu, keluar cahaya kuning, dan ia mendapatkan profesi Combateur Shadowless Blademan. Melihat hal itu, semua orang terkejut, karena profesi itu termasuk tipe langka. Ketika kepala sekolah bertanya siapa namanya,
Anak itu menjawab bahwa ia adalah Liu Jinglong. Setelah mendengar jawabannya, kepala sekolah menyuruhnya beristirahat dan mengatakan bahwa ia akan datang ke rumah Liu Jinglong secara pribadi untuk mendiskusikan karirnya. Mendengar itu, Liu Jinglong turun dari panggung dengan wajah arogan. Selanjutnya adalah giliran Ye Xuan. Saat naik ke panggung, Shu Lingxuan menyemangatinya dari bawah. Ye Xuan menempatkan kedua tangannya pada batu, dan batu itu menunjukkan reaksi yang sangat kuat. Cahaya keemasan menyala terang. Namun, kekuatannya tidak berhenti di situ. Cahaya itu terus meningkat hingga mencapai tingkat dewa. Semua orang terpana, tetapi kejadian berikutnya membuat mereka kehilangan kata-kata. Kekuatan tingkat dewa itu ternyata hanya memberinya profesi sebagai tukang jagal babi. Melihat hal itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Kepala sekolah pun berpikir bahwa mungkin surga sedang bercanda dengannya. Ia sudah menjadi kepala sekolah selama bertahun-tahun, dan baru kali ini menemukan Aukener tingkat dewa, tapi profesinya justru yang paling tidak berguna. Bahkan, jika itu hanya profesi blacksmith, healer, atau alchemist, masih bisa dibanggakan. Tapi ini benar-benar mengecewakan. Saat itu, di depan Ye Xuan muncul jendela status bertuliskan, nama Ye Xuan, level, magang tingkat 1, strength 5, agility 3, spirit 2, bakat profesi, pedang, dewa jagal, skill profesi, tukang jagal berdarah, level 1, efek khusus, pembasmi iklan babi. Serangan terhadap babi memberikan 50% damage tambahan. Setiap membunuh satu babi, efek ini meningkat 1%. Damage dari babi berkurang setengah. Pedang dewa jagal. Pilih senjata sebagai pisau jagal. Setiap babi yang mati oleh senjata itu akan memberikan 0,1 poin atribut bebas. Tukang jagal berdarah mengeluarkan aura membunuh yang memaksa babi untuk takut selama 1 detik. Skill ini di mata Ye Xuan sangat overpower karena ia adalah pasien gangguan jiwa yang melihat semua makhluk seperti babi. Saat Ye Xuan turun dari panggung, semua orang langsung menertawakannya. Liu Jinglong yang sebelumnya mendapatkan kekuatan rare tier mencemooh Ye Xuan dengan lantang. Ketika Shu Lingxuan menghampirinya untuk menghibur Ye Xuan, orang-orang di sekitar justru merasa iri. Shu Lingxuan sudah menjadi tetangganya sejak kecil, dan orang tua mereka memiliki latar kehidupan yang mirip, sehingga sering dijodoh-jodohkan. Saat itu giliran Shu Lingxuan untuk maju. Sebelum pergi, ia berkata, "Apapun profesi yang kudapatkan, aku akan selalu ada di sisimu, Ye Xuan." Begitu Shu Lingxuan menyentuh batu, semua orang kembali terkejut. Ia mendapat Legendary Tier Combat Type, Snow Soul Sword Immortal. Shu Lingxuan berdiri di sana memancarkan aura dingin. Kepala sekolah berkata, "Apapun yang kamu inginkan di masa depan, Akademi Xing Sheng akan memberimu dukungan penuh." Shu Lingxuan berterima kasih, tetapi terlihat ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Semua orang mulai berbisik-bisik tentang Ye Xuan yang hanya mendapatkan profesi tukang jagal babi, sedangkan Shu Lingxuan memperoleh profesi legendaris. Sementara itu, Ye Xuan mencoba memberinya selamat. Namun, Shu Lingxuan justru berkata bahwa sebelumnya ada kesalahpahaman di antara mereka. Kini, mereka adalah orang dari dunia yang berbeda dan ia ingin memutuskan hubungan. Mendengar itu, Ye Xuan hanya diam. Sementara orang-orang di belakangnya tersenyum mencemooh. Namun, Ye Xuan menyetujui keputusan itu dengan mudah. Shu Lingxuan berkata, "Kau tidak perlu pura-pura baik-baik saja. Itu pasti pukulan berat bagimu. Kau hanya seorang tukang jagal babi. Kau tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Jadi jangan terlalu menyalahkanku." Saat Shu Lingxuan terus berbicara, di mata Ye Xuan dia hanya terlihat seperti babi yang sedang mengoceh. Belum sempat Shu Lingxuan menyelesaikan ucapannya, Ye Xuan membalikkan badan dan pergi. Ia merasa bersyukur akhirnya bisa menyingkirkan kepala babi itu dari hidupnya. Saat itu, Liu Jinglong menghampiri Shu Lingxuan dan berkata, "Apa kau ingin aku memberinya pelajaran?" Namun, Shu Lingxuan tidak memberikan jawaban apa-apa, seolah mengatakan bahwa ia tidak peduli. Melihat hal itu, Liu Jinglong langsung memprovokasi Ye Xuan secara terbuka. Tetapi Ye Xuan sama sekali tidak mempedulikannya dan terus berjalan pergi. Melihat sikap acuh itu, Liu Jinglong merasa diremehkan, lalu bergerak menahan Ye Xuan.
Saat ditahan seperti itu, Yeshuan berbalik dan bertanya dengan tatapan tajam, "Apa yang kau mau?" Tatapan itu begitu membunuh, hingga Liu Jinglong secara refleks mundur beberapa langkah. Entah kenapa, dalam bayangannya, ia bisa melihat dirinya sendiri seperti babi yang akan dijagal oleh Yeshuan. Melihat Liu Jinglong yang ketakutan, semua orang menertawakannya seperti orang bodoh. Karena merasa malu dan kesal, Liu Jinglong langsung menyerang Yeshuan dari belakang dengan tinjunya. Namun, Yeshuan membalas dengan cepat dan tinju mereka saling beradu keras. Seperti yang diduga, Liu Jinglong menjerit kesakitan. Semua orang terkejut, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. "Ini tidak mungkin," teriak Liu Jinglong. "Dia hanya seorang tukang jagal babi." Namun, Yeshuan dengan tenang menjawab, "Justru karena aku tukang jagal babi, wajar kalau tanganku kuat." Semakin kesal dan malu, Liu Jinglong mengaktifkan kekuatannya, Shadowless Blade Man. Semua orang yakin kali ini Yeshuan akan kalah, karena kekuatan Liu Jinglong jauh lebih tinggi. Liu Jinglong berdiri dengan pedang Shadowless di tangannya dan berkata dengan sombong, "Aku akan membuatmu cacat hari ini." Namun, tiba-tiba Liu Jinglong membeku. Bunga-bunga es bermunculan di sekelilingnya. Shu Lingshuan berteriak, "Cukup, berhenti di situ." Ia tidak ingin melihat mereka bertengkar karena dirinya. Shu Lingshuan kemudian menghampiri Yeshuan dan berkata, "Kau seharusnya bisa melihat sekarang kan? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Ini terakhir kalinya aku menolongmu, sebagai ucapan perpisahan. Jadi sebaiknya kau pergi dari Xing Sheng. Jika nanti Liu Jinglong mencarimu lagi untuk membalas dendam, aku tidak akan menolongmu." Yeshuan hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Ia terlihat benar-benar tidak peduli. Ketika Yeshuan berjalan pulang, tiba-tiba seekor anjing yang di matanya terlihat seperti babi menggonggong agresif ke arahnya. Bukan hanya anjing itu, tetapi bahkan pemiliknya pun di matanya tampak seperti babi. Yeshuan berkata dengan tenang, "Tolong jaga anjingmu, dia menghalangi jalanku." Namun si pemilik justru marah-marah, "Apa jalan ini milikmu? Dasar anak muda tak tahu sopan santun." Yeshuan berpikir bahwa ini saat yang tepat untuk menguji teorinya. Ia lalu menendang anjing itu hingga mati. Si pemilik kaget dan sedih bukan main. Tiba-tiba jendela status muncul di depan Yeshuan, menunjukkan bahwa extra damage terhadap babi meningkat 1%. Itu membuktikan teorinya benar. Si pemilik anjing berteriak marah, "Kau akan kuhajar sampai mati." Namun sebelum sempat menyerang, Yeshuan berkata tenang, "Aku ini psikopat," sambil menunjukkan dokumen dari rumah sakit. Mendengar itu, si pemilik langsung panik. Ia sadar bahwa memukul orang gila bisa berakhir buruk bagi dirinya sendiri. Ia pun mengubah ekspresinya dan mempersilahkan Yeshuan lewat dengan ramah. Di rumah, orang tua Yeshuan mendengar kabar tentang hasil awakening anaknya. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Ayahnya justru berkata, "Itu malah bagus. Profesi lain penuh dengan perkelahian dan pembunuhan. Lebih baik seperti ini." Ia menambahkan, "Besok aku akan membawamu ke tempat penjagalan, supaya kau bisa mulai belajar dan terbiasa." Ketika malam tiba, Yeshuan tidur dengan nyenyak. Namun tiba-tiba muncul bayangan hitam yang bergerak mengitari rumah. Ayahnya yang sedang tertidur membuka mata dan berkata dengan tenang, seolah tahu ada orang di luar, "Aku yakin kalian sudah tahu anakku hanya seorang tukang jagal babi biasa. Jadi jangan ganggu kami lagi." Suara dari luar menjawab, "Siapa sangka anak dari Ghost Tree bisa menjadi tukang jagal babi? Apa kau yakin Yeshuan benar-benar anak kandungmu?" Mendengar itu, sang ayah marah dan memperingatkan, "Jangan ganggu keluarga kami lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan." Akhirnya, sosok misterius itu pergi sambil berkata, "Karena anakmu hanya tukang jagal babi biasa, organisasi kami tidak akan mengusik kalian lagi." Keesokan harinya, ayahnya membawa Yeshuan ke rumah jagal. Sebelum memulai pekerjaan, ia menyuruh Yeshuan memilih pisau yang akan digunakan. Yeshuan memilih salah satu pisau dan seketika muncul jendela status. Dalam status itu tertulis bahwa setiap babi yang dihabisi oleh Yeshuan akan memberinya tambahan 0,1 poin atribut. Ayahnya berkata, "Sebagai seorang tukang jagal, kau harus tahu cara menggunakan pisaumu dengan benar." Di sana sudah tergantung seekor babi yang masih memberontak. Sang ayah kemudian berkata, "Bidik titik terlemahnya. Satu kali sayatan yang tepat akan langsung mengakhirinya."
Yeshuan langsung menebaskan pisaunya. Satu sayatan tajam mengakhiri hidup si babi. Tak lama kemudian, jendela notifikasi muncul. Karena kamu mengakhiri satu ekor babi biasa dengan pisau jagalmu, extra damage meningkat 1% dan kamu mendapat tambahan atribut 0,1 poin. Melihat itu, sang ayah tersenyum puas. Bagus, tapi ada satu masalah. Titik lemah yang kau pilih kurang tepat. Seharusnya kau membidik arteri utama di dekat leher supaya babinya langsung mati seketika. Yeshuan hanya mengangguk, mendengarkan dengan tenang. Ayahnya melanjutkan, aku tahu, menjagal babi pasti membosankan untuk anak seusiamu, tapi beginilah kehidupan kita. Namun, Yeshuan tidak goyah sama sekali. Ia malah bertanya, bolehkah aku menjagal semua babi yang tersisa? Sang ayah tertawa keras. Kalau kau mau, sekalian saja bantu jagal babi milik Paman Li dan Paman Shen juga, katanya. Dan sejak saat itu, Yeshuan memulai panen babinya. Ia terus menjagal babi seharian penuh. Total, ia menghabisi 49 ekor babi normal. Slayer extra damage miliknya meningkat hingga 100%. Dan ketiga status utamanya bertambah dari 10 menjadi 15. Levelnya pun naik ke rank 5. Salah satu rekan ayahnya berkata, itu anakmu. Dia terlihat sangat kecanduan menjagal babi. Sepertinya dia melakukan pekerjaan untuk 1 minggu penuh sendirian. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga anakku adalah God tier butcher. Sementara itu, Yeshuan berpikir bahwa ia sudah cukup terbiasa menggunakan pisau jagal itu. Mungkin sekarang aku akan mencobanya di luar, gumamnya. Keesokan harinya, Yeshuan keluar rumah. Dunia tempat ia hidup kini dikuasai oleh ribuan ras surgawi dan iblis yang berkeliaran. Umat manusia tidak lagi memiliki negara yang terpisah. Mereka bersatu membentuk federasi manusia yang dibagi menjadi 9 zona khusus. Kota Xingsheng berada di perbatasan zona khusus 5. Yeshuan akhirnya tiba di gerbang perbatasan kota. Ketika hendak melintas, seorang penjaga menahannya dan berkata, kau hanya punya life skill, jadi jangan pergi lebih dari 1 kilometer dari sini. Kalau kau melewati batas itu, kau akan berada dalam bahaya. Yeshuan hanya mengangguk dan terus berjalan memasuki hutan sendirian. Tiba-tiba, seekor goblin hijau muncul dan menyerangnya dari belakang. Yeshuan tersenyum tipis. Waktu yang tepat untuk mencoba skill Bloodshed Butcher. Begitu skill itu diaktifkan, goblin tersebut langsung ketakutan dan lumpuh di tempat. Dengan satu tebasan, Yeshuan menghabisinya dengan mudah. Semakin kuat musuh yang ia kalahkan, semakin besar pula boost yang ia dapatkan. Saat sedang fokus membaca jendela status, Yeshuan tiba-tiba merasakan banyak tatapan berbahaya mengarah padanya. Ia teringat pesan gurunya, jika kau menemukan satu goblin, berarti kelompok mereka sudah mengintai. Tanpa gentar, Yeshuan bersiap menghadapi seluruh kelompok goblin yang menyerangnya. Namun, semua musuh itu tumbang hanya dengan satu serangan per ekor. Melihat Yeshuan menghabisi mereka dengan mudah, sisa goblin yang ketakutan langsung kabur. Tapi Yeshuan tidak mengejarnya. Ia justru mengikuti jejak mereka sampai ke markas besar para goblin, yang ternyata berupa sebuah gua besar. Dengan senyum tipis, ia berkata, waktunya panen babi lagi. Yeshuan masuk ke dalam dan menghabisi semua makhluk yang ia temui. Setelah pertempuran selesai, levelnya meningkat menjadi rank 6, dan extra damage naik menjadi 120%. Saat itu, Yeshuan mendengar suara samar dari balik sebuah pintu kayu di dalam gua. Ia segera mendobraknya, dan terlihat seorang gadis yang sedang diikat, dikelilingi oleh bayi-bayi goblin yang menangis meminta disusui. Damn, gumam Yeshuan pelan. Aduh, jadi teringat sesuatu tentang goblin dan gadis. Gadis itu tampak sangat ketakutan, matanya memohon agar diselamatkan. Yeshuan menghampirinya sambil mengangkat pisaunya. Gadis itu berpikir Yeshuan akan menghabisinya. Tapi ternyata Yeshuan justru menebas goblin kecil di sebelahnya, sekaligus memotong tali yang mengikat sang gadis. Begitu bebas, gadis itu langsung berteriak karena terkejut. Yeshuan menatapnya tajam dan berkata, diam, semua goblin sudah kuhancurkan. Menyadari hal itu, gadis tersebut langsung memeluk Yeshuan dengan lega. Terima kasih sudah menyelamatkanku, katanya. Namun Yeshuan menjawab datar, aku kesini bukan untuk menyelamatkanmu. Saat mereka berjalan keluar gua, gadis itu bertanya, apakah kau yang membunuh semua goblin itu? Ia terus mengajukan banyak pertanyaan. Tetapi Yeshuan hanya menjawab satu. Ketika gadis itu bertanya namanya, Yeshuan, jawabnya singkat. Begitu mereka keluar dari gua,
Ye Xuan menunjukkan arah lain dan berkata, "Pergilah lewat sana, kau akan sampai ke kota." Namun, setelah berjalan cukup jauh, ternyata gadis itu diam-diam mengikuti Ye Xuan. Tiba-tiba Ye Xuan berbalik dan muncul tepat di depannya. "Kenapa kau mengikutiku? Apa kau mata-mata goblin?" Gadis itu buru-buru menjawab, "Bukan, aku hanya takut berjalan sendirian." Ye Xuan menurunkan pisaunya lalu bertanya, "Siapa namamu? Dan apa tujuanmu di sini?" Gadis itu menjawab, "Namaku Xianan. Aku datang untuk mencari Blood Moon Flower sebagai hadiah untuk ibuku, tapi aku malah ditangkap oleh para goblin." Kemudian Xianan mengajukan tawarannya, "Kalau kau mau membantuku menemukan bunga itu, aku akan memperkenalkanmu pada pembuat senjata terbaik di Xingsheng. Dia bisa membuatkanmu pisau yang lebih hebat." Namun, Ye Xuan hanya menatapnya datar. Ia tahu bahwa hal seperti itu pasti mahal. "Pergilah, jangan ikuti aku. Kalau tidak, aku akan memotongmu," ucapnya dingin. Mendengar ancaman itu, Xianan terdiam, lalu berkata pelan, "Padahal aku ini cantik, tapi kenapa kau memperlakukanku seperti itu? Apa kau punya gangguan jiwa?" Ye Xuan hanya menatapnya tanpa menjawab. "Ding dong, benar," pikirnya dalam hati. "Karena di mataku, kau terlihat seperti babi." Xianan yang tidak mau menyerah lalu berkata, "Apa kau tahu siapa ayahku? Dia adalah Xia Beihai." Ucapan itu membuat langkah Ye Xuan terhenti. Nama itu bukan nama sembarangan. Xia Beihai adalah salah satu dari 4 bangsawan tertinggi, seorang master class rank 9, hanya selangkah menuju Grandmaster. Ye Xuan berbalik dan bertanya dengan serius, "Kau yakin?" "Benar," jawab Xianan sambil menunjukkan sebuah token keluarga Xia yang tergantung di lehernya. "Ini adalah protective token yang diberikan ayahku. Bahkan, Climbing Beast pun tak bisa menyakitiku." Sambil menjelaskan, Xianan tidak sadar bahwa Ye Xuan sudah berdiri sangat dekat dengannya. Menatap token itu dengan tajam. Ia hanya ingin memastikan keasliannya. Setelah yakin token itu asli, Ye Xuan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Sebagai gantinya, kau akan membantuku mendapatkan senjata top tier." Xianan mengangguk dan mengeluarkan peta yang sebelumnya ia dapatkan. Tanda X ini menunjukkan lokasi Blood Moon Flower, tapi di sana berbahaya. Biasanya ada Blood Moon Python yang menjaganya. Ye Xuan malah terlihat tertarik. Meskipun Xianan sudah menjelaskan bahayanya, ia tetap berjalan santai tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dalam hati, Xianan berpikir, kalau dia bisa menghabisi seluruh kelompok goblin sendirian, berarti kekuatannya pasti tinggi. Mungkin dia God tier combat. Ye Xuan lalu berkata, "Baik, kau yang pimpin jalan." Mereka pun memulai perjalanan menuju hutan yang lebih dalam. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan badak culah perak. Namun, Xianan menyarankan untuk mengambil jalan memutar. Dikarenakan si badak memiliki pertahanan yang tinggi dan si badak juga tidak memakan daging. Namun, jawaban Ye Xuan sangat membagongkan. Memang benar badak itu hari ini tidak memakan daging, tapi siapa tahu besok si badak memburu manusia. Sambil berkata seperti itu, Ye Xuan maju dan menebas badak culah perak. Dengan sekali tebas, badak itu dibuat pindah alam. Setelah mengalahkan badak culah perak, Ye Xuan naik ke rank 7 dan damage bonusnya meningkat menjadi 122%. Sambil memperhatikan pisaunya yang mulai rusak, Ye Xuan bergumam, "Entah sampai kapan pisau ini bisa bertahan." Xianan bertanya dengan penasaran, "Sebenarnya apa profesimu?" Ye Xuan menjawab santai, "Aku tukang jagal babi." Mendengar itu, Xianan tercengang. Tidak mungkin, tukang jagal babi bisa menghabisi badak culah perak dengan satu serangan. Sambil memotong bangkai badak itu, Ye Xuan berkata tenang, "Mungkin badaknya sudah tua." Sementara itu, di tempat lain, terlihat rombongan Liu Jinglong dan Shu Lingxuan juga berada di hutan yang sama. Kepala sekolah mereka sedang memantau pelatihan lapangan dan berkata, "Ingat, ini kesempatan untuk membuktikan kemampuan kalian. Jangan sia-siakan." Tiba-tiba, kepala sekolah mendengar suara langkah kaki dan berseru, "Siapa di sana? Keluar!" Dari balik pepohonan muncul Ye Xuan bersama Xianan. Melihat mereka, Liu Jinglong segera mengangkat alis dan mengejek, "Hah, apa yang kau lakukan di sini, tukang jagal babi?" Ye Xuan menjawab tenang, "Aku hanya lewat." Namun, salah satu teman Liu Jinglong berkata sinis, "Lewat," katanya. "Dari yang kulihat, sepertinya dia belum bisa move on dari Shu Lingxuan. Makanya masih saja mengikutinya seperti hama." Shu Lingxuan menatapnya dingin.
Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya, kita berasal dari dunia yang berbeda. Jadi berhentilah menggangguku. Yeshuan hanya diam, menahan diri, sampai tangannya tampak sedikit gemetar. Liu Jinglong tertawa puas. Ternyata kau masih berani muncul di hadapanku ya? Bagus, aku khawatir tak sempat mencarimu. Ia mengeluarkan pedang dan mengaktifkan kekuatannya. Cahaya kekuningan muncul dari bilah senjata itu. Salah satu temannya berkomentar, itu sudah mencapai yellow rank, low grade. Senjata roh sejati. Kepala sekolah yang melihat hal itu mengangguk kagum. Luar biasa, hanya dalam waktu singkat, Liu Jinglong sudah bisa mencapai rank 4 dan memiliki spirit weapon. Dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan bisa menandingi rank 6. Shu Lingxuan menatap Yeshuan. Aku sudah memperingatkanmu untuk meninggalkan Xing Sheng. Jadi sekarang aku tidak akan menolongmu lagi. Sha Nanan yang berdiri di samping Yeshuan bertanya pelan. Apa kau punya dendam dengan orang-orang ini? Yeshuan justru menatap senjata Liu Jinglong dan bertanya, berapa harga senjata yellow rank low grade seperti itu? Sha Nanan menjawab, berapa ratus ribu koin emas, mungkin. Tapi kenapa kau tanya itu? Kau mengerti situasimu sekarang? Liu Jinglong yang masih menyimpan dendam, segera bergerak untuk menyerang. Kali ini aku akan tunjukkan siapa yang lebih pantas berdiri di sana. Namun saat pedangnya diayunkan, Yeshuan berhasil menahannya, hanya dengan pisau jagal. Semua orang terkejut. Liu Jinglong menatapnya tak percaya, lalu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Pedang roh itu akhirnya berhasil mematahkan pisau jagal Yeshuan. Hah? Apa yang bisa disombongkan oleh tukang jagal sepertimu? Teriak Liu Jinglong. Hari ini aku akan membuatmu tak bisa menjagal babi lagi. Kepala sekolah menggeleng pelan. Senjata biasa tak akan bertahan melawan spirit weapon. Anak ini benar-benar bodoh memprovokasi Liu Jinglong. Namun, Yeshuan tetap tenang. Ia melemparkan sisa pisaunya ke tanah dan berkata, aku tidak butuh pisau untuk menghadapi orang sepertimu. Kata-kata itu membuat Liu Jinglong semakin marah. Kalau begitu, aku tak akan bersikap sopan lagi, serunya, lalu menerjang dengan pedangnya. Yeshuan menangkis dengan tangan kosong, lalu meninju perut Liu Jinglong keras-keras. Tubuh lawannya terpental beberapa meter. Semua orang membelalak tak percaya. Kepala sekolah segera bertanya, jangan-jangan Yeshuan sudah mencapai rank 7. Yeshuan tidak menjawab. Ia hanya mengambil pedang yang dijatuhkan Liu Jinglong, menatap bilahnya, lalu bergumam, pisau yang bagus. Salah satu murid lain berseru, benarkah dia sudah rank 7? Padahal Shu Lingxuan saja baru rank 6. Kepala sekolah mengangguk pelan. Mungkin saja profesi life type dan combat type memang berbeda. Combat type harus berlatih keras, bertarung dan terluka untuk naik tingkat. Tapi life type seperti alkemis atau pandai besi bisa naik dengan berbeda, dengan bekerja pada bidangnya terus-menerus. Ia melanjutkan penjelasannya. Dalam kasus Yeshuan, sebagai tukang jagal babi, dia harus terus-menerus menjagal babi untuk naik tingkat. Semakin tinggi ranknya, semakin banyak babi yang harus dihabisi. Shu Lingxuan menatapnya sinis. Jadi maksudnya, dia cuma mengandalkan stat tinggi karena realmnya. Bukankah itu tidak adil bagi kami yang combat type? Kepala sekolah menjawab, mungkin begitu. Tapi setiap profesi punya jalannya masing-masing. Yeshuan menimpali pelan. Benar, dan jalanku adalah pisau jagal. Ia berbalik hendak pergi. Shu Lingxuan memanggilnya. Kenapa kau harus memaksakan dirimu seperti ini? Apa kau benar-benar menghabiskan seluruh waktu hanya untuk membunuh babi-babi itu? Ia menambahkan dengan nada dingin. Sekarang aku sudah diterima di Akademi Kaidom. Kita benar-benar dari dunia yang berbeda, Yeshuan. Yeshuan tidak menoleh, dan dalam hatinya ia bergumam. Iya, dari dunia yang berbeda, dunia babi dan dunia jagal. Sha Nanan yang sejak tadi diam, akhirnya menyela dengan kesal. Kalian sudah selesai belum? Yeshuan sedang menemaniku mencari Blood Moon Flower. Bertemu kalian di sini hanyalah kebetulan sial. Salah satu murid lain tertawa mengejek. Lihat, ternyata ada yang mau memperlakukan sampah buangan Shu Lingxuan sebagai harta karun. Yang lain menimpali, benar, tukang jagal ini memang tidak punya kemampuan lain, tapi dia ahli menarik perhatian wanita. Tanpa berpikir, Sha Nanan menampar mereka satu persatu, termasuk kepala sekolah yang berdiri paling dekat. Semua orang terdiam. Kepala sekolah yang ikut tertampar hanya bisa bergumam, kenapa aku juga kena? Sha Nanan berkata tegas, itu pelajaran untuk kalian, jangan seenaknya bicara kotor. Shu Lingxuan yang tidak terima langsung bersiap menyerang balik dengan kekuatannya. Tapi Sha Nanan mengangkat token keluarga Sha di tangannya. Coba saja kalau berani. Melihat simbol itu, kepala sekolah langsung menunduk hormat. Tidak heran kau terlihat familiar. Kau nona muda keluarga Sha. Seketika sikapnya berubah total. Ia berkata sopan, ampun, Nona Sha, saya tidak tahu. Mohon maaf atas perilaku murid-murid saya. Saya akan mendisiplinkan mereka nanti.
Xiananan menatapnya dingin. Kalau begitu, suruh Shu Lingxuan minta maaf pada Ye Xuan. Shu Lingxuan tertegun, tapi kepala sekolah mendesak. Cepat, minta maaf. Dengan enggan, Shu Lingxuan akhirnya berkata pelan, maaf. Namun jelas dari wajahnya, ia menyimpan dendam. Ye Xuan tidak menanggapi. Ia hanya menatap sekilas, lalu berkata kepada Xiananan, ayo pergi. Mereka pun beranjak. Tapi sebelum jauh, Liu Jinglong yang masih terbaring lemah berteriak, kembalikan Green Peak Saberku. Ye Xuan berhenti sejenak, lalu menjawab datar, kalau kau berani, datang dan ambil sendiri. Aku akan menunggumu. Liu Jinglong hanya bisa menggertakkan gigi, menahan sakit dan amarah yang bercampur jadi satu. Setelah berjalan cukup jauh, Ye Xuan dan Xiananan akhirnya sampai di lokasi yang ditunjukkan peta, tempat tumbuhnya Blood Moon Flower. Begitu mendekat, sistem memberinya pemberitahuan, target area ditemukan. Setiap pembunuhan di sekitar Blood Moon Flower akan memberikan tambahan atribut 0,2 poin. Ye Xuan memperhatikan sekitar dan melihat Xiananan mengeluarkan 2 pil berwarna merah dan biru. Apa itu? Tanya Ye Xuan. Xiananan menjelaskan, ini chest storage. Kalau nanti Blood Moon Python muncul, kita bisa menggunakannya untuk kabur kalau keadaan genting. Ye Xuan hanya mengangguk. Ia turun ke bawah dan melihat banyak sekali bunga merah berkilau. Bukan hanya Blood Moon Flower, tapi Blood Crystal Twin Flower. Katanya kagum. Tiba-tiba Xiananan menjerit, Ye Xuan, di belakangmu. Seekor Blood Moon Python muncul dari kegelapan. Tubuhnya seperti pohon besar. Matanya merah menyala. Ye Xuan menoleh dengan tenang. Dan di matanya, makhluk itu tampak seperti seekor babi yang panjang. Ia mengangkat pisau barunya dan berkata datar, apa yang kau lihat, babi panjang? Ye Xuan menatap seekor ular piton besar di depannya dengan wajah datar. Kau nggak pernah lihat orang metik bunga? Apa gimana sih? Tanyanya santai. Si piton hanya meliriknya. Jelas tidak paham dengan gaya bicara manusia. Tapi Ye Xuan memanfaatkan momen itu. Dalam sekejap, ia melompat mundur, menggenggam Twin Flower dan kabur secepat kilat. Xiananan, jangan bengong aja di situ. Lari. Alih-alih lari, Xiananan malah melempar 2 pil kecil ke arah piton. Begitu pil itu menyentuh kulit ular, boom! Ledakan besar terjadi. Angin panasnya sampai mendorong Ye Xuan jatuh tersungkur ke tanah. Astaga, pilnya beneran meledak. Aku pikir itu cuma vitamin. Teriaknya sambil merangkak ke semak-semak. Ular raksasa itu masih menggeliat beberapa detik sebelum akhirnya jatuh ke jurang dengan suara duk-duk-duk yang memantul-mantul di tebing. Xiananan berlari ke arah Ye Xuan. Wajahnya cerah. Kita berhasil. Iya, tapi tolong jangan lempar bahan peledak dekat aku lagi. Aku masih sayang hidup. Setelah memastikan ular itu benar-benar lenyap, Ye Xuan memberikan Blood Crystal Twin Flower pada Xiananan. Gadis itu menerimanya dengan senyum bahagia. Untukku, serius, katanya terkejut. Ya, anggap saja hadiah karena aku hampir dimakan bareng kamu, jawab Ye Xuan santai. Xiananan memandang bunga itu dengan kagum. Kau tahu nggak, Blood Moon Flower biasa aja bisa memperlambat penuaan. Tapi, Blood Crystal Twin Flower ini bisa bikin awet muda selamanya. Ye Xuan mengangkat alis. Awet muda selamanya? Wah, ibuku bakal suka banget. Xiananan menatapnya, seolah berharap sesuatu. Lalu Ye Xuan melompat lagi untuk mengambil 1 Blood Crystal Twin Flower lagi. Tapi dalam hati Xiananan, kenapa kau melompat lagi? Apa jangan-jangan mau memetikkan untukku juga? Hah, akhirnya kau sadar juga bocah. Setelah Ye Xuan berhasil mengambil bunga lagi, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Suara desis besar terdengar dari arah jurang. Dari balik kabut, kepala piton raksasa itu muncul lagi. Matanya merah menyala, sisiknya terkelupas, dan napasnya panas seperti kompor gas. Serius, dia masih hidup, teriak Ye Xuan panik. Xiananan menjerit, itu nggak mungkin. Pil itu Thunder Fire Beat, harusnya dia gosong. Ya, tapi kayaknya dia cuma pingsan. Gumam Ye Xuan, wajahnya keringat dingin. Piton itu menatap Ye Xuan dengan mata membara, seolah ingin berkata, kau pikir aku main-main manusia kecil? Ye Xuan melirik ke arah Xiananan. Apa kamu masih punya pil peledak tadi? Xiananan menggeleng panik. Tidak, ayahku cuma ngasih 1 pasang. Ular itu mendesis keras, napasnya terasa panas di wajah mereka. Xiananan menjerit. Sedangkan Ye Xuan buru-buru mengaktifkan Blood Shadow Besheng miliknya. Aura merah menyelimuti tubuhnya. Melihat itu, si piton sempat tampak ragu. Pupilnya mengecil, seperti trauma masa lalu muncul kembali. Tapi Ye Xuan tahu, kesempatan itu tidak akan lama. Lari, cepat, katanya menarik tangan Xiananan. Mereka berlari menembus semak, bernafas dengan terengah-engah.
Namun Xiananan tiba-tiba berhenti. Tunggu, kau tadi ambil satu bunga lagi kan? Ya, buat ibuku. Xiananan mengernyit. Jadi bukan buatku? Ya jelas bukan. Xiananan terdiam. Oh, Yeshuan melirik heran. Apa? Enggak apa-apa. Katanya cepat, meski wajahnya cemberut jelas. Tiba-tiba suara gemuruh besar terdengar. Piton itu sudah pulih dari efek Blood Shadow dan kini meluncur ke arah mereka dengan cepat. Ya ampun, teriak Yeshuan, menahan Xiananan agar tidak terseret angin dari tekanan ular itu. Kenapa aku selalu dikejar binatang yang besar sih? Dalam sekejap, bayangan besar menutupi mereka. Piton itu membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelan Xiananan. Xiananan, menjauhlah, teriak Yeshuan sambil mendorong gadis itu. Detik berikutnya, dunia jadi gelap, karena Yeshuan ditelan hidup-hidup oleh ular piton itu. Xiananan menatap tak percaya. Yeshuan! Ular itu kembali mengangkat kepalanya, berdesis puas, lalu menatap Xiananan yang masih berteriak di bawah. Kalau kau dengar aku, keluarlah. Jangan bercanda, Yeshuan. Ia menatap langit, air mata mulai mengalir. Tapi sebelum sempat menyerah, tiba-tiba perut piton itu berguncang. Sebuah cahaya tajam muncul dari dalam tubuh si piton, membelah kulit tebalnya dari dalam. Kepala si piton terpisah dan jatuh di depan Xiananan. Xiananan menatap ngeri, tapi juga sedikit kagum. Astaga! Dari tubuh piton yang terbelah itu muncul Yeshuan, berdiri santai. Seluruh tubuhnya berlumur lendir. Hei, barusan kamu memanggil aku ya? Katanya datar. Xiananan menjerit lega, lalu langsung memeluknya. Kau bodoh, aku kira kau mati. Aku gak mau orang lain mati karenaku. Namun detik berikutnya, wajah Xiananan berubah jijik. Ia cepat-cepat mundur sambil menutup hidung. Bau banget. Kau baru keluar dari perut ular ya? Yeshuan melihat tubuhnya sendiri dan meringis. Ya, mungkin aku perlu berendam di air 7 bunga. Sementara itu, sistem dalam dirinya memunculkan jendela status. Kau telah mengalahkan Blood Moon Python, Spesial Babi, EXP plus 80%. Rank meningkat ke peringkat 8. Damage terhadap klan babi bertambah 1%. Bonus atribut bertambah 0,2 poin. Yeshuan menatap layar itu dan menghela napas. Klan babi lagi. Aku mulai merasa dikejar karma.